yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir meminta syafaat kepada iblis. Ibnu Mubarak menyebutkan seraya katanya telah menceritakan kepada kami, betul itu ya? Betul? Halaman 517. Ya betul. Telah menceritakan kepada kami Rushdin ibn Sa'ad. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman ibn Ziyad dari Dakhin al-Hajari, dari Uqbah ibn Amir, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Uqbah menyebutkan hadis tentang syafaat, di mana antara lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka berkatalah Isa alaihi salam, maukah aku tunjukkan kamu sekalian kepada seorang nabi yang ummi? Orang-orang datang kepadaku lalu Allah mengizinkanku berdiri. Tiba-tiba menyebarlah dari majelisku aroma paling harum sepanjang yang pernah dicium siapapun. Akhirnya aku datang kepada Tuhanku, maka dia menerima syafaatku dan menjadikan untukku cahaya dari rambut kepalaku sampai kuku kakiku. Kemudian ada seorang kafir berkata, orang-orang mukmin itu telah mendapat orang yang bisa memberi mereka syafaat. Siapakah orang yang akan memberi kita syafaat? Orang yang lain berkata, tidak lain adalah iblis yang telah menyesatkan kita. Dia suruh tanggung jawab itu. Mereka mendatangi iblis dan berkata, orang-orang mukmin itu telah mendapatkan orang yang bisa memberi mereka syafaat. Oleh karena itu berilah kami syafaat. Bukankah kamu telah menyesatkan kami? Iblis pun berdiri. Tiba-tiba tersebarlah dari majelisnya bau paling busuk sepanjang yang pernah dicium siapapun. Dan selanjutnya dia menyarankan agar mereka yang masuk ke neraka jahanam, mereka siap masuk ke neraka jahanam. Ketika itulah iblis berkata seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 22 itu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa akhlaftukum. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Ibrahim ayat 22. Nanti di akhirat itu yang gak bisa dituntut itu setan dari bangsa jin. Biang keroknya namanya iblis. Nah,
Tapi kalau kita itu bisa dituntut kalau kita. Saya ulang ya, kalau setan dari bangsa jin itu nggak bisa dituntut. Yang ada adalah ya bareng-bareng masuk neraka. Jadi yang ada bareng-bareng masuk neraka dengan kelasnya masing-masing. Dan secara tegas iblis dalam ayat ini mengatakan, lawang dulu Allah udah janji sama kamu dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan aku pun telah membuat janji kepadamu, tapi kan kamu tahu bahwa aku adalah orang yang tidak menepati janji. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang percaya kepada janji Allah dan tidak percaya kepada janji iblis. Nah, dalam hal ini saya ulang tadi, setan dari bangsa jin terutama iblis itu nggak bisa dituntut karena memang kerjaan mereka itu menggoda itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi pekerjaan setan dari bangsa jin itu cuman ngajak. Tapi kalau setan dari bangsa manusia itu kenapa kok bisa dituntut? Karena memang setan dari bangsa manusia itu nggak cuma bisa ngajak, tapi bisa ngebosi. Bisa ngebosi, bisa traktir, bisa Iya, itu kalau setan dari bangsa manusia. Makanya dia nanti harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan kepada orang lain itu. Nah, saya ulang ya, setan dari bangsa jin itu memang kerjaannya yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi menggoda manusia, menggoda hati manusia. Saya sering sampaikan di sini, pekerjaan setan itu dari bangsa jin cuman berbisik, selebihnya kita. Jadi kerjaan mereka cuma berbisik, membisiki kita dalam telinga hati ya, untuk berbuat sesuatu yang nggak benar. Keputusan iya dan tidaknya itu di kita, bukan di setan, bukan. Makanya mereka kalau dituntut, ada di ayat yang lain itu, ketika setan dari bangsa jin dituntut, dia mengatakan, loh kamu dulu kok mau ikut saya? Loh kamu dulu kok mau ikut saya? Mau kerjaan saya memang kayak gitu, kamu kok mau ikut? Jadi setan dari bangsa jin itu tidak punya SK untuk memaksa manusia. Dia hanya merayu. Dia hanya berbisik. Keputusannya di kita, keputusannya itu di kita. Kita ini kan ada nafsu, ada syahwat. Ada nafsu, ada syahwat. Ketika nafsu dan syahwat kita dikilik-kilik oleh setan, kok kita sepakat, ya sudah itu tanggung jawab kita. Itu seperti itu. Tapi kalau kita tidak sepakat, selamat kita. Maka saya ulang ya, tugas setan dari bangsa jin cuma berbisik, selebihnya adalah kita. Keputusannya di kita itu, keputusannya itu. Makanya saya ulang, setan dari bangsa jin itu kalau dituntut nanti mereka nggak bisa, mereka mengatakan, loh kamu dulu kok mau ikut saya, kamu dulu. Itu satu. Nah, beda dengan setan dari bangsa manusia. Kalau setan dari bangsa manusia itu nggak cuma membisiki, nggak cuma ngajak, kadang traktir segala. Paham no, betul. Kadang ngebosi, kadang membiayai, kadang mendanai untuk kemaksiatan tertentu itu. Makanya nanti dia mesti bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa jadi nanti ya bisa bareng-bareng masuk neraka dalam pengertian yang harusnya dia masuk surga tapi masuk neraka itu bisa. Gara-gara dia mesti mempertanggungjawabkan apa yang telah dia buat. Ya, seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am surah Al-Ahzab ayat 68 sampai 66 67 68. Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu. Dikatakan dalam ayat itu, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku mentaati Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya.
Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang disesatkan atau dibiarkan tersesat. Kita tidak pernah menasihati, nggak pernah mengingatkan, nggak pernah mendoakan misalnya. Mentok nggak pernah mendoakan deh misalnya. Maka ketika sang anak itu masuk neraka atau ketika istri itu masuk neraka, apa tuntutannya? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah pada pemimpin kami, kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang hamba rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu yang ada ulama yang mengatakan itu ada orang tua yang tadinya mau masuk surga nggak jadi gara-gara dituntut sama anaknya. Kalau anaknya nggak pernah diajari yang benar, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan. Nah, saya sering bilang di sini ya, kita sebagai orang tua mungkin ada yang sudah capek mengingatkan, tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah berusaha dengan mendoakan, dengan mengingatkan, dengan menasihati, mencontohkan yang baik, kita udah berusaha. Tapi dasar anaknya yang dablek, naudzubillah min dzalik misalnya ya. Maka anak itu tidak ada alasan untuk nuntut orang tua. Karena orang tua sudah berkata, loh, kamu kan dulu sudah saya ingatkan, kamu kan dulu sudah saya nasihati, kamu kan sudah saya doakan dulu. Wah, karena orang tua sudah usaha, maka anaknya nggak bisa nuntut. Tapi kalau tidak pernah melakukan hal itu, bisa dituntut. Suami juga sama. Kalau suami mengatakan, loh kan dulu sudah saya ingetin, udah saya nasihati, udah saya doakan. Nah, ini kan jalan pilihan kamu karena kamu ngomel misalnya gitu. Ya itu pilihan kamu sudah. Itu seperti itu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam walaupun beliau gagal dengan istrinya, siapa nama istrinya Nabi Nuh? Bunuh ya. Ya kan Nabi Nuh istrinya bunuh. Beliau juga gagal dengan Kan'an. Nah, tapi apakah Nabi Nuh alaihissalam dituntut oleh Allah dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Nabi Lut juga gagal dengan istrinya. Tapi apakah Nabi Lut dituntut oleh Allah terkait istrinya? Tidak. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Itu seperti itu. Asia mungkin gagal dengan suaminya Fir'aun. Apakah Asia dituntut oleh Allah? Tidak, alaihissalam tidak. Karena beliau sudah berusaha. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi dalam hal ini kalau kita tidak pernah berusaha, itu yang bisa dituntut itu. Nah, tapi kalau kita menjadi setan dari bangsa manusia, nah, nanti ada tuntutan-tuntutan seperti itu tadi. Makanya terhadap setan dari bangsa jin yang Allah ajarkan cuma 2, Bu. Jadikan dia sebagai musuh. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ini baik setan bangsa jin maupun setan bangsa manusia. Saya ulang, Bu ya. Terhadap setan, terutama setan bangsa jin ya. Dan bangsa manusia juga sih sama juga. Itu pertama jadikan dia musuh. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari godaan setan tersebut. Khusus untuk setan manusia, ini karena masih manusia. Sebenarnya saya mau terangkan dulu deh ini. Yang betul-betul setan dari bangsa jin itu iblis itu aja. Berarti bangsa jin yang lain seperti bangsa manusia ada kemungkinan tobat, iya, betul, tidak salah. Jadi bangsa jin, setan dari bangsa jin itu bisa tobat juga, masuk Islam bisa. Sebagaimana setan dari bangsa manusia itu juga bisa tobat, itu juga bisa. Ada dalilnya Ustaz, ada hadisnya Sahih Muslim. Suatu malam Siti Aisyah radhiyallahu anha ngikuti Nabi ke Baqi ya. Seusai dari Baqi. Jadi malam itu gini. Saya cerita utuh ya, hadisnya Sahih Muslim. Suatu malam di malam nisfu Sya'ban kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini malam nisfu Sya'ban insyaallah karena Sya'bannya bareng antara yang hisab maupun yang ru'yah. Insyaallah nisfu Sya'ban nanti hari Senin malam Selasa. Senin ini malam Selasa, Senin malam Selasa. Insyaallah bareng. Selasa kan 15 Sya'ban. Berarti Senin itu malam nisfu Sya'ban. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya malam itu sehabis Isya kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cari beliau, ternyata beliau sedang ke Baqi.
Saya ikuti beliau, saya tunggu di luar pagar Baqi, makam Baqi. Sampai akhirnya beliau pulang. Begitu beliau berdiri pulang, saya bergegas lari pulang lebih dulu. Sampai di rumah, Nabi bertanya, dan di antara mukjizat Nabi bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti oleh istrinya. Di antara mukjizat Nabi bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti oleh istrinya. Kata Nabi, dari mana kamu tadi? Dari mengikuti panjenengan ya Rasulullah, dari mengikuti Anda ya Rasulullah. Saya khawatir Anda ke istri yang lain. Nah, padahal Nabi nggak mungkin khianat. Nabi nggak mungkin khianat. Kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu, kata Nabi. Kamu telah tergoda oleh siapa? Setan kamu. Kata Siti Aisyah, saya ada setannya ya Rasulullah. Setiap orang ada setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmatiku, sehingga semua setan yang menggoda aku itu masuk Islam, kata Nabi. Sehingga semua setan yang menggoda aku itu masuk Islam. Kalau ibu nanya terkait yang pertama nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu mesti kita hidupkan enggak Ustaz? Malam-malamnya. Kalau merujuk pada hadis tadi, Nabi mengamalkan amalan yang enggak biasanya, Bu. Ziarah kubur di malam nisfu Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban itu mestinya kita hidupkan, bukan kita biarkan berlalu sebagai malam biasa. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Al-Jamaah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memperhatikan seluruh makhluknya dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua. Orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem atau yang suka mengadu domba juga. Itu. Jadi malam nisfu Sya'ban nanti, Bu, Senin malam Selasa itu usahakan jangan berantem. Kalau suami ngajak berantem, besok aja Mas berantemnya, Mas. Besok aja. Jangan sekarang. Damai dulu pokoknya, atau diam aja udah. Ya, jangan berantem dan jangan berbuat syirik. Ya. Kalau sampai melakukan dua hal itu tidak masuk dalam kategori yang diampuni oleh Allah. Nah, Allah memperhatikan berarti Allah memperhatikan hambanya setiap saat, Bu. Kok ada kata-kata Allah memperhatikan dalam hadis itu, berarti ini perhatian secara khusus. Buktinya ada ampunan di situ. Makanya malam nisfu Sya'ban bukan malam biasa, Bu. Itu malam yang luar biasa. Satu. Yang kedua, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu mengatakan di antara malam-malam yang mustajabah, kalau doa cepat dikabulkan, itu pertama malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Itu kata Imam Syafi'i itu. Bukan hadis ya, kata Imam Syafi'i. Nah, kemudian saya pas baca tafsir surah Al-Qadar. Al-Qadar itu pas pada bagian ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu kata Ibnu Abbas. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa dicek nanti di sana. Ibnu Abbas mengatakan begini, Bu. Pada malam Qadar, nanti Ramadan ya, pada malam Qadar itu takdir manusia termasuk alam semesta ini ditata ulang dalam skala besar-besaran, Bu. Jadi takdir manusia dan alam semesta ini ditata ulang oleh Allah dalam skala besar-besaran. Nah, mana-mana yang akan dirubah oleh Allah itu penentuannya di malam nisfu Sya'ban, kata Ibnu Abbas. Mana-mana yang akan dieksekusi pada malam Qadar itu penentuannya pada malam nisfu Sya'ban, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Malam nisfu Sya'ban kita tahu tanggalnya, ayo ya, besok Senin malam Selasa insyaallah. Tapi malam Qadar kan kita tidak tahu. Tapi karena ada benang merahnya, disimpulkan begini, Bu. Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, insya Allah potensial besar nanti dapat keutamaan malam Qadar itu aja. Tapi orang yang melalaikan malam nisfu Sya'ban, kecil kemungkinan dapat keutamaan malam Qadar, gitu aja. Kesimpulannya gitu aja. Karena yang akan dirubah takdirnya nanti di malam Qadar itu
itu penentuannya di malam nisfu Sya'ban. Itu bukan kata saya Bu ya, kata Ibnu Abbas. Nanti dicek dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Qadar. Bisa dicek nanti di situ. Ada di situ penjelasan beliau. Jadi ini keyakinan para sahabat dan itu penjelasan beliau tentang surah Al-Qadar. Maka ada ulama yang mengatakan ada orang yang sebenarnya takdirnya mati tahun ini gitu. Tapi karena dia menghidupkan malam Qadar, Allah tunda kematiannya karena Allah rubah takdirnya dengan izin Allah. Itu penjelasan ulama, bukan hadis ya, penjelasan para ulama. Ada orang yang takdirnya tidak punya rumah, tapi gara-gara dia serius berdoa pada Allah di malam Sya'ban itu, dengan izin Allah di tahun ini dia punya rumah. Ada orang, termasuk yang mengerikan Bu. Ada orang yang sebenarnya takdirnya dia ada orang yang takdirnya dia tidak tahun ini matinya sebenarnya. Cuman karena dia berbuat sesuatu apa di malam Sya'ban itu, kemudian akhirnya ajalnya dipercepat, itu juga ada. Nah, termasuk jodoh. Nah, itu jodoh juga gitu ada. Jadi ada orang itu yang tidak ada tulisan jodoh takdirnya pada tahun ini. Tapi karena dia serius menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dan mohon pada Allah soal jodoh itu, maka kemudian Allah takdirkan jodohnya di tahun ini. Itu bukan kata saya, kata para ulama menjelaskan itu ya. Makanya nanti pada malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan Bu. Dengan apa kita menghidupkannya? Sependek yang saya baca Bu ya, yang sahih yang sampai kepada kita tidak ada yang khusus. Mau baca surah Yasin seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, monggo silakan. Yang baca Yasin 3 kali itu minta panjang umur, minta rizki, minta husnul khotimah itu ya, ketetapan iman dan Islam dan husnul khotimah. Monggo lah, terserah, tidak apa-apa. Buatan enten bebas. Misalnya Bu, aku nggak mau Yasin, aku mau surah Al-Mulk, silahkan. Saya mau surah Tabarok, silahkan. Saya mau khatam Al-Quran, silahkan. Khatmul Quran, silahkan, tidak apa-apa. Kenapa? Ada, tapi derajatnya lemah. Jadi kalau saran saya, sholat biasa aja, tahajud, witir, sholat hajat, sholat tobat, sholat istikharah. Mau ngapain istikharah? Ya sholat sholat apa? Ya sholat sunnah mutlak, tahajud termasuk diantaranya. Itu. Nah, malam itu ya pokoknya malam itu hidupkan Bu. Tidak hanya baca Quran, tidak hanya sholat. Termasuk misalnya aku lagi dapat tak sedekah aja malam ini aku. Monggo silakan. Silaturahim silahkan. Taklim silahkan. Saya mau taklim aja. Ya silakan taklim, tidak apa-apa. Puasa silahkan, tidak ada masalah. Ya, tapi kan puasa siangnya Bu. Iya. Kenapa Bu? Puasanya itu kan tanggal 15 itu mentok bagi yang tidak biasa puasa ya. Tapi kalau yang biasa puasa sunnah masih bisa lanjut. Kecuali puasa qadha. Ya, kecuali puasa qadha. Dalam mazhab Syafi'i begitu yang saya tahu. Baik, pokoknya nanti Senin malam Selasa kalau bisa dihidupkan Bu ya, terserah. Mau dengan sholat, dengan zikir, dengan sholawat, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah, dengan silaturahim, silakan bebas. Yang penting berbuat baik pada malam itu disengaja kita hidupkan. Nah, menghidupkannya bagaimana Ustadz? Bisa di rumah masing-masing, tidak ada masalah. Mau kumpul bareng-bareng di masjid juga ada. Ada contohnya Ustadz, ada, tapi bukan dari sahabat memang. Tapi yang saya tahu ada generasi tabi'in. Jadi generasi salafus saleh itu dulu ada muslimin di daerah Mekah Madinah itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan di rumah masing-masing. Mekah Madinah. Tapi di bumi Syam, sekarang Palestina dan sekitarnya itu menghidupkannya di masjid-masjid, di musola-musola. Kenapa? Untuk syiar, karena mereka dekat Romawi. Supaya mereka tahu syiarnya Islam itu. Itu kalau ibu terserah lah, mau di rumah silahkan, mau sendiri juga nggak apa-apa. Saya pribadi tapi ya, Anda boleh tidak sepakat dengan saya. Cuman saya secara pribadi itu termasuk yang tidak sepakat dengan sebagian orang yang mengatakan nisfu Sya'ban malam biasa aja. Ya sudah, kita biasa aja gitu. Saya nggak setuju saya itu. Kenapa? Karena hadisnya itu saya temukan paling nggak ada 4 hadis sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu diantara. Tentang keutamaan bulan Sya'ban, terutama nisfu Sya'ban tadi itu. Itu karena nisfu Sya'ban itu hadisnya diwakilkan oleh banyak sahabat dan hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Jarang-jarang ada hadis begitu itu. Itu tentang keutamaan nisfu Sya'ban.
Ya ada, saya pernah baca sih ada pendapat sebagian ulama yang berpendapat Hisab Syaban itu ya biasa aja kita. Nah, ini masalahnya biasanya ulama sama biasanya orang awam kan beda. Kalau ulama kan biasanya itu ya kayak Imam Syafi'i itu semalam bisa khatmul Quran beliau. Ya kan Sayyidina Utsman itu biasa malam biasa itu hampir khatmul Quran kalau salat malam itu. Kata Ibnu Abbas sering khatmul Quran, kata Ibnu Umar bahkan sering khatmul Quran. Sayyidina Utsman itu kalau salat malam itu. Emang kita ya, bagus. Dalil tentang malam Syaban itu hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya dan itu diriwayatkan dari sekian banyak para sahabat dan para perawi hadis. Tapi amalan khususnya itu banyak yang lemah memang. Kayak misalnya sholat saya lupa namanya itu yang sampai 50 salam itu. Ada itu. Ya silakan saja sih itu lemah. Teman yang saya tahu itu dalilnya lemah yang saya tahu ya. Ada sebagian kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin saja sebagian kita baca Yasin 3 kali. Silakan aja sih. Kalau saya sih silakan aja. Yang penting jangan gini loh. Jangan dibilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi itu aja sih. Kalau misalnya Anda tahu ini dasarnya lemah ya bilang aja lemah. Terus terserah jenengan gitu. Kan enak kan terserah kan? Iya kan? Terserah mau sedekah, mau silaturahim, mau taklim, mau apa? Terserah jenengan mau apalah. Mau perbanyak sholawat, mau perbanyak istighfar. Kan enak kan terserah toh? Makanya yang penting malam itu jangan dilewatkan. Yang penting 2 ya. Jangan berbuat syirik, jangan berantem. Malam itu medsos kadang sibuk berantem masalah amaliyah itu. Itu udah sayang itu. Malam-malam yang dimana Allah janji akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang berbuat syirik dan yang berantem. Sayang sekali kalau malam itu dilalui dengan berantem. Itu seperti itu. Ini Ibu diantaranya. Nah, yang kedua mengenai semua kita kan ada setannya kan. Ada setan. Nah, setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia itu bisa masuk Islam. Makanya kepada mereka pun kita mestinya juga harus baik. Makanya pada banyak hal itu Bu, Nabi itu menjaga akhlak termasuk kepada bangsa jin. Ini bukan klenik, ini bukan khurafat, bukan takhayul. Nabi juga menjaga akhlak kepada bangsa jin. Contoh misalnya gini Bu. Suatu saat Nabi itu mau istinja menggunakan batu. Ada sahabat yang memberikan batu kepada beliau, ternyata salah satunya adalah tulang. Nah, kata Nabi, ini jangan pakai istinja, kasihan ini tulang ini untuk saudara kalian dari bangsa jin. Karena bangsa jin itu makan dari daging yang tumbuh dari bekas tulang yang kita makan dagingnya. Jadi kalau kita makan daging itu Bu, kita buang tulangnya, itu tumbuh daging, bangsa jin itu makan dari situ. Aukamakal. Maka kata Nabi ini untuk saudara kalian dari bangsa jin, kata Nabi. Makanya kalau ada program tulang lunak itu kasihan jinnya itu. Habis ya. Tidak dapat bagian apa-apa itu. Paham ya? Itu. Nah yang kedua, Nabi itu aukamakal pernah satu saat di sebuah lembah, sahabat Bilal itu mau adzan Bu. Kata Nabi jangan adzan di sini. Di sini banyak jin kafir, kita pindah sana. Nabi pindah Bu. Menghargai wilayah teritorial Nabi itu. Ayo kita pindah. Makanya jangan heran kalau gara-gara akhlak Nabi yang berakhlak kepada beliau bangsa jin itu banyak bangsa jin yang akhirnya masuk Islam. Nah, karena Nabi itu diutus tidak hanya untuk bangsa manusia tapi juga untuk bangsa jin dalam hal ini. Makanya saya pernah cerita di sini. Kejadian sebelum Isra dan Mi'raj itu, sebelum kejadian itu Nabi ke Taif terlebih dahulu. Di Taif Nabi dakwanya diterima apa ditolak? Ditolak, bahkan Nabi dipukuli ya. Itu. Tapi Ibu tahu nggak? Dalam perjalanan menuju ke Mekah, serombongan bangsa jin masuk Islam. Ibu tahu kenapa? Pas di Taif Nabi berdakwah, bangsa manusia menolak. Tapi bangsa jin menerima. Jadi bangsa jin menerima. Maka kalau kita ngaji begini ini yang nggak kelihatan juga ikut ngaji nih Bu. Nah, cuman nggak kelihatan aja. Bisa jadi jumlahnya lebih besar daripada yang kelihatan itu.
Nah, yang kelihatan aja belum tentu manusia semua ini. bercanda. Nah, berarti setan yang asli, yang biang kerok, yang dinas dalam Al-Quran itu siapa? Iblis saja. Dan iblis itu nama aslinya, kalau di tafsir Ibnu Katsir ya saya baca namanya Abdul Haris namanya. Iya, tadinya namanya Abdul Haris. Ketika dia masih baik. Waduh, bapakku jeneng Abdul Haris, berarti enggak. Tenang, itu nama iblis pas dia masih baik. Namanya Abdul Haris. Ada yang mengatakan namanya Azazil. Ya, Azazil. Terus keblasuk, ablasa yublisu, iblis itu kepleset artinya, Bu. Namanya iblis, ablasa yublisu, ablas itu loh. Iblis itu namanya keblasuk. Keblasuk itu kepleset artinya. Nah, berubahlah dia. Nah, sejak itu dia menyatakan permusuhannya dengan terutama dengan Nabi Adam ya. Ya, termasuk dengan bangsanya sendiri, karena dia juga menggoda bangsanya sendiri untuk menjadi kafir dalam hal ini. Nah, setan dari bangsa jin ini SK-nya hanya membisiki saja, Bu. Dia. Makanya selanjutnya keputusan di kita, bukan di setan, di kita keputusannya. Dia tugasnya hanya berbisik, selanjutnya adalah kita. Saya ulang, beda dengan setan bangsa manusia. Tidak cuma bisikin, tapi bisa neraktir dan bisa maksa. Itu kalau manusia. Ya, itu bisa maksa. Itu kalau setan. Makanya nanti kalau setan dari bangsa manusia, itu ada tuntutan-tuntutan yang bisa di ACC oleh Allah untuk memperberat hukuman baginya. Tapi beda dengan setan dari bangsa jin, mereka pasti tuntut, mereka hanya mengatakan, loh kamu dulu kenapa kok mau? Loh kamu dulu memang sudah tahu kerjaanku begitu, kamu dulu kok mau? Kenapa? Itu seperti itu. Ya, Bu, monggo. Bagus. Setan dari bangsa jin itu juga beranak pinak. Cuman cara beranak pinaknya bagaimana saya tidak tahu. Apakah dengan cara berspora kayak atau membelah diri seperti virus, kan kita tidak tahu. Karena mereka itu berkembang biak dengan sangat cepat dan banyak mereka itu. Kira-kira kalau dia melahirkan sebagaimana manusia, enggak sebanyak yang diberitakan kepada kita kan? Ibu kalau baca surah Al-Jin ayat 19 itu, hampir-hampir jin-jin itu berdesakan di belakang Nabi Muhammad SAW karena ingin sholat. Ya, jadi bisa jadi kalau kita ngaji gini, Bu, ini berdesakan jin-jin, kita nggak tahu aja. Nggak bisa. Mereka itu banyak jumlahnya. Itu kalau beranak dengan cara kayak manusia, kira-kira nggak sebanyak itu. Kemungkinan ya berkembang biak dengan cara spora, dengan cara ya membelah diri. Iya, bisa jadi kan? Bisa mati, cuman umurnya panjang karena dia dari api. Ya, api itu kan berkembangnya kan melalui membelah diri kan? Ya berkembang bisa jadi. Itu seperti itu. Cuman mereka memang umurnya panjang gitu. Umurnya panjang. Ya selebihnya saya nggak tahu deh ya. Saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu silakan nanti WA saya. Bagus. Sebenarnya iblis itu minal jin. Dia termasuk dari bangsa jin. Ada yang mengatakan ini pendapat ya. Jin itu, iblis itu aslinya malaikat. Cuman malaikat yang terbuat dari api. Jadi ternyata malaikat itu ada yang terbuat dari cahaya, ada yang terbuat dari api. Nah, iblis itu malaikat yang terbuat dari api. Tapi ini pendapat ya. Kalau teks Qur'annya mengatakan iblis itu minal jin, dari bangsa jin. Nah, dari bangsa jin ini bisa dalam pengertian memang bangsa jin, atau dia bangsa tertutup, bangsa yang tidak kelihatan itu maknanya minal jin itu. Ulama beda pendapat tentang masalah ini. Kenapa? Dan iblis itu cuma satu itu saja, nggak ada duanya iblis itu. Dan itulah ratunya, dan dia sangat cerdas. Kalau punya gelar mungkin profesor, doktor, kiai haji, iblis. Iya.
Mati juga akhirnya. Mati. Pada akhirnya mati semua. Pada akhirnya mati. Cuman umurnya panjang. Umurnya panjang daripada manusia. Mereka bisa ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Mereka, kenapa? Bisa. Membunuh jin bisa. Jadi pernah ada seorang sahabat Nabi itu ketika beliau sholat bawa pisau. Kata beliau, ditanya oleh sahabat yang lain, kamu ngapain sholat malam pakai bawa pisau di sini? Tadi malam saya sholat di sini digoda oleh setan dari bangsa jin. Nanti kalau dia nongol saya tusuk dia. Nah, bisa, ya kalau dia menampakkan diri bisa. Begini. Yang kita yakini bangsa jin itu bisa menampakkan diri kepada kita. Yang kita yakini, dalilnya banyak lah itu. Ada berkaitan dengan misalnya sahabat, di antara keutamaan ayat kursi itu, di antara hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang iblis nyamar jadi orang tua itu. Terus ketika kaum musyrikin rapat di Darun Nadwa, iblis menyamar sebagai kakek-kakek. Ketika di perang Badar itu juga iblis nyamar sebagai seorang anak muda yang memprovokasi Abu Jahal untuk berperang misalnya. Terus kemudian ketika Nabi disuruh bertanya kepada iblis suruh datang oleh Allah dengan bentuknya yang menyeramkan itu, dan sahabat menyaksikan semuanya. Jadi bangsa jin itu bisa menampakkan diri kepada kita. Kalau dia menampakkan diri ke kita, semua kita bisa melihat. Kenapa? Bukan. Kalau mereka menampakkan diri kita, yaitu memang suka-suka mereka. Ya, itu satu dulu. Yang kedua, kalau kita melihat mereka di alamnya, rumus dasar dulu Bu ya. Al-A'raf ayat 27. Iblis dan pasukannya dari bangsa jin tidak bisa mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Mata kita yang ini itu tidak bisa melihat mereka di tempatnya sana, nggak bisa. Mata kita yang ini nggak bisa. Jadi mata kita yang ini tidak bisa melihat jin di tempatnya sana. Tapi mereka bisa melihat kita dari tempatnya sana, itu bisa. Nah terus dalam keyakinan kita ada mata yang dengannya kita bisa melihat mereka walaupun mereka pada dimensi yang lain, yaitu menggunakan fuad. Fuad itu ada di surah An-Najm ayat 11. Maka dabal fuadu maro'a. Hatinya yang paling dalam tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Cuman hati yang paling dalam ini kita susah bedakan Bu, apakah berfungsi fuad kita atau jangan-jangan yang terjadi adalah kita bukan yang ngelihat jin, tapi jin itu ada dalam diri kita. Kita yang ngelihat jin ada dalam diri kita, itu masalahnya. Nah, anak-anak yang indigo itu Bu Dona, ya. Makanya anak-anak indigo itu Bu Dona ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fuad mereka berfungsi. Atau ada kemungkinan kedua Bu Dona, yaitu jinnya ada di kepala mereka. Sehingga seolah-olah mereka melihat jin itu. Itu seperti itu. Kenapa? An-Najm ayat 11. Maka dabal fuadu maro'a. Bu. Kalau setan itu sifat. Dia bisa menempel kepada manusia, bisa menempel kepada jin. Tapi kalau jin itu jenis makhluk kayak kita, Bu Desi. Maka Bu Desi kalau di rumahnya tiba-tiba ada yang geser kursi, ya itu mereka iseng aja itu biarnya. Tiba-tiba ada yang geser kursi, ada yang apa, itu biasa itu. Kenapa? Dalam Islam ramalan itu dilarang kecuali kita mengatakan insya Allah. Ya, itu Bu diantaranya ya. Jadi bahas tentang jin ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Ini mohon maaf sama ketua pengajian ini. Saya tadi mau berangkat itu luar Harapan Indah, keluarnya macet sampai Papanjang. Akhirnya saya
lewat dalam itu tembusnya Jatiunggul, Bekasi Utara itu. Ya, keluar Rawa Pasung, lewat situ macet lagi. Ya sudahlah, tawakaltu ala Allah sudah. Iya. Ya, kalau banjir aksesnya masih cukup. Tadi Kali Baru macet tadi itu. Terus kemudian keluar Harapan ini juga macetnya panjang, bukan macet biasa, macet panjang tadi. Nah, itu udah nggak ada pilihan jalan kecuali lewat dalam, lewat Bekasi Utara tadi saya. Ngapunten nggih, terpaksa. Nggih. 11. Maka dabal fuadu maro'a. Betul ya? Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Nggih, monggo Bu Dokter. Ya. Bagus. Disebut malam nisfu Sya'ban itu terhitung dari maghrib. Ya, jadi kan hari Selasa itu tanggal 15. Berarti Senin maghrib itu sudah malam nisfu Sya'ban. Silakan mulai dihidupkan sudah itu. Terserah dengan amalan apa. Gini, kan ibu tetap punya amalan yang biasa ya. Nah, di malam itu dilebihkan lah. Apa gitu. Apa yang biasanya nggak baca Quran, baca Al-Quran misalnya. Yang biasanya sholawatnya 1000 jadi 10.000 misalnya. Ya terserah lah, pokoknya ditingkatkan. Kalau nggak bisa meningkatkan secara amalia, bisa secara malia harta, sodako bisa, silaturahim juga bisa, terserah taklim juga bisa. Yang penting jangan biarkan malam itu lewat begitu saja dengan kesia-siaan. Iya, jangan dianggap biasa malam itu. Iya, karena saya ulang ya, erat nisfu Sya'ban itu erat hubungannya dengan malam Qadar. Kata Ibnu Abbas, bukan kata saya ulang kata Ibnu Abbas yang saya baca ya. Sehingga kata Ibnu Abbas, takdir yang ditata oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, di malam Qadar itu, yang dieksekusi di malam Qadar itu, penentuannya pada malam nisfu Sya'ban. Makanya gini Bu, saya ulang ya. Kapan malam Qadar kita tidak tahu. Tapi kapan nisfu Sya'ban kita tahu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini nisfu Sya'bannya mau yang ru'yah pemerintah atau yang hisab Muhammadiyah misalnya itu sama. Alhamdulillah, jadi kita nggak bingung gitu. Kalau Ramadannya nanti kemungkinan beda. Kalau Ramadannya saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampai dengan sebelum subuh pokoknya. Ya. Nggih, Bu Ulfi dulu nggih. Nggih, Bu Ulfi dulu nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfi apa Bu Ulfi? Bu Alfi, oh nggih pun. Monggo Bu Alfi. Bagus. Nggih. Secara prinsip itu keadaan yang tidak normal ya. Dan karena tidak normal sepatutnya dinormalkan. Karena begini, anak-anak yang punya kelebihan seperti itu atau punya kekurangan seperti itu ngerinya itu bergaulnya dengan makhluk-makhluk astral itu membuat dia bisa terlampau ke kanan atau terlampau ke kiri nanti itu. Makanya mesti dikawal dengan tauhid juga. Nah, kalau tidak ngerinya nanti jadi yang aneh-aneh itu. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa orang tertentu yang punya kepekaan itu. Cuma kita susah Bu membedakan apakah itu memang fuadnya berfungsi atau jinnya sudah ada dalam diri anak itu. Makanya harus diobati sebenarnya. Ya, kalau ingin melemahkan pengaruhnya itu saran saya di samping ruqyah ya, saran saya agak dirutinkan saja memakan kurma ajwa itu. Kurma ajwa 7, kalau dia dalam hadis itu kan 7 pagi dan petang. Kalau nggak kuat makan langsung di jus juga nggak apa-apa. Nah, itu diminumkan, itu insya Allah anti sihir termasuk anti racun insya Allah. Nah, selebihnya nanti ya sering didengarkan murotal aja sambil bertahap. Nah, paling enggak terus kita ajarkan kesadaran bahwa Dek, apa yang kamu lihat itu dia hamba Allah juga. Dia bukan
Bukan siapa-siapa dalam arti bukan Tuhan, dia makhluk kayak kita juga. Kamu mesti selektif dengan omongan mereka juga ya, kayak sebagaimana manusia. Jadi kalau ngomongnya benar ya tidak apa-apa diikuti, tapi kalau salah jangan diikuti. Ngikutinya tetap harus karena Allah, jangan karena makhluk, karena dia bisa juga tiba-tiba tengah jalan menyesatkan kamu juga bisa, karena mereka kan kita tidak tahu KTP dia muslim atau non muslim misalnya, kita nggak tahu dia setan apa dari bangsa jin muslim, kita tidak tahu juga. Nah, ngoten nggih Bu Alfi. Monggo Bu sini Bu Ana tadi nggih. Oh boten, siapa tadi yang mau nanya? Oh nggih, monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Iya. Iya. Terawih ya, ceramah terawih ya. Ya, baik. Ya. Secara umum kalau kita pakai pakem dasar secara umum, bukan khutbah loh ya, tapi dalam pengertian ceramah ya, ceramah terawih, kultum terawih atau kultum zuhur dan sejenisnya, itu boleh oleh laki-laki, boleh oleh perempuan. Dulu para istri Nabi jadi dosen juga Bu. Mereka mengajari para sahabat juga. Cuman dulu untuk para istri Nabi memang beliau menggunakan tabir, tidak secara terbuka begitu. Dulu ya di masa untuk menjaga kehormatan para istri Nabi sebenarnya. Tapi secara umum wanita boleh Bu bicara di depan kaum lelaki, tidak ada masalah. Secara umum, saya ngomong secara umum. Kecuali kalau ada kemungkinan bisa menimbulkan fitnah. Nah, fitnah itu misalnya non sewu pakaiannya, ya atau tampilannya atau apalah gitu. Tapi secara umum boleh, tidak ada masalah. Secara umum, bukan khutbah loh ya, bukan khutbah, tapi ceramah terawih. Itu seperti itu. Kalau gini, kalau khutbah itu, kalau terawih itu nggak ada aturan khutbah Bu. Terawih itu nggak ada aturan khutbah. Yang ada adalah tausiah atau ceramah aja. Maka ceramah terawih itu beda sama Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu ada aturan khutbah. Nah itu harus laki-laki kalau itu. Secara hukum harus laki-laki. Ya, jadi kalau harus laki-laki di depan jamaah yang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau jamaahnya perempuan semua, khutbahnya perempuan boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk terawih itu bukan khutbah namanya. Yang ada khutbahnya itu Bu, pertama Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, sholat istisqa, minta hujan. Sholat Jumat itu kan fardu Bu. Yang fardu jelas itu udah. Ini yang saya ngomong yang sunnah ya. Sholat istisqa, minta hujan itu ada khutbahnya. Ini laki-laki. Kemudian sholat gerhana itu ada khutbahnya. Nah terawih itu nggak ada khutbahnya. Tapi boleh ada ceramahnya. Nah ceramah itu boleh siapa saja termasuk laki-laki maupun perempuan. Itu bedanya Bu. Kalau khutbah itu ada aturan mainnya. Khutbah itu ada syarat rukunnya Bu, ada syarat rukunnya. Walaupun dalam sholat sunnah, syarat rukun itu menjadi sunnah. Tapi maksud saya ada ketentuan-ketentuannya kalau khutbah itu. Tapi kalau ceramah terserah, udah bebas. Nah, itu seperti itu. Ngerti nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu Popi. Bukan Popi Merkuri, bukan Popi. Siapa malaikat? Baik. Secara umum setiap kita ini Bu ada malaikat-malaikat yang mengelilingi, tapi juga ada bangsa jin yang membersamai kita dari kalangan jin yang disebut dengan setan ya. Itu seperti itu. Sebentar Bu. Ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd
lahu mu'aqibatum baina yadayhi. Ini. Ibu nanti baca surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah. Malaikat itu makhluk jin yang diperintah oleh Allah untuk, terserah Allah, diperintah apa aja terserah Allah. Bukan, malaikat itu dia malaikat sendiri, jenis makhluk tersendiri. Dia diciptakan seperti jin dan manusia, cuman bahannya beda. Malaikat itu diciptakan juga seperti jin dan manusia, tapi beda bahannya. Kenapa? Iya, dia tinggal di semua tempat yang Allah kehendaki, termasuk di bumi, termasuk yang mengawal kita. Ya. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Iya betul. Bisa jadi itu malaikat. Bisa jadi itu teman ngaji ibu di sini yang nggak kelihatan. Karena kita tidak tahu. Saya pernah cerita nggak ya? Saya punya jamaah di Taman Bougainville. Beliau ini ibu-ibu, sering ngaji juga. Beliau itu suatu saat naik mobil itu lewat dekat Ancol katanya. Satu ban mobilnya itu masuk ke got. Perempuan panik kan. Nah di tengah-tengah panik itu qadarullah ada sekelompok pengendara motor minggir. Kenapa bu? Ini ban mobil saya masuk ke got, kita bantu ya. Dibantu, diangkatin sama bapak-bapak itu. Begitu diangkat, qadarullah bisa lepaslah dari got itu. Terus kemudian bapak-bapak tadi ya beranjak mau pergi. Si ibu ini buru-buru naik ke dalam mobilnya, ngambil tas, ngambil duit, mau bilang terima kasih gitu. Begitu dia keluar, hilang semua udah loh. Kemana tadi? Terus nanya ke saya, itu siapa Ustaz ya? Saya bilang ya mungkin manusia, kita tidak tahu aja. Atau bangsa jin, atau bisa jadi bangsa malaikat. Ya bisa jadi teman ibu ngaji, saya bilang gitu. Oh banyak. Karena kita tidak bisa bedakan, makanya harus hati-hati dengan bangsa jin itu. Nah, jadi gini bu ya, semua kita ini bu, dimensi yang terdekat dengan kita itu bangsa jin. Dimensi yang terdekat dengan kita itu bangsa jin. Makanya kadang tanpa kita sadari interaksi dengan mereka itu kadang terjadi tanpa kita sadari. Entah mereka yang menyapa atau kita yang menyapa. Nah kita di sini ini penting ngaji tauhid. Orang yang nggak paham, orang yang nggak ngerti, udah ngaku sakti aja, saya bisa. Padahal itu baru level sapa menyapa aja. Maka beberapa orang yang ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai Nabi, ngaku sebagai malaikat misalnya, kan itu kan kepleset di dimensi jin ini. Karena jin kan bisa menyerupai siapa saja. Jin dan jin itu punya karakter, kalau dipuji dia semakin jadi, kalau diabaikan semakin melemah mereka. Makanya kalau kata Ibnu Abbas, kalau kamu melihat bangsa jin menampakkan diri pada kamu, maju, jangan mundur. Dia akan lari. Kalau kita lari, dia yang maju. Nah, kalau kita dan cuek aja, tapi cueknya sambil istighfar, sambil sholawat, sambil doa ya. Itu mereka lama-lama melemah. Tapi kalau kita peduli, dia akan semakin jadi gitu. Kenapa bu? Ya bisa juga begitu ya. Salah satunya ayat kursi termasuk di dalamnya. Oke. Yang kemarin nolong ibu semua pasti Allah. Bahwa Allah menggerakkan siapa itu terserah Allah sudah. Iya sudah. Oke, semua atas izin Allah. Tadi saya ulang, kalau merujuk pada surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, malaikat itu menjaga kita atas perintah Allah. Yang penting bukan malaikat maut itu aja.
Cukup dulu nih. Atau ada lagi? Cukup. Oh, Bu Dona. Iya, Bu Dona. Iya, monggo Bu Dona. Monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkenaan dengan jin. Apakah ada muslim atau Oh iya. Jin itu ada jenis kelaminnya. Ada laki, ada perempuan, ada jin betina, ada jin jantan, itu ada. Nah, bukan, dia ada jenis kelaminnya. Ya, jadi Ibu kalau pernah baca penjelasan sebagian para mufassir, yang saya ingat itu penjelasan Imam Suyuti, saya ingat saya itu, atau Imam Al-Baydawi, saya lupa itu, dalam tafsir Baydawi itu. Jadi Ratu Balqis itu ayahnya itu seorang raja dari bangsa manusia. Ibunya itu dari bangsa jin. Itu kata tafsir ya, bukan kata Al-Quran, kata tafsir. Itu namanya Rihana. Rihana namanya. Iya, ibunya Ratu Balqis itu, ibunya Ratu Balqis itu jin perempuan namanya Rihana. Ya. Dulu di Jawa Timur ada lagu ini. Rihana, ayo kawin dek, gitu. Jawa Timur. Rehana. Ya, kalau menurut penjelasan para mufassir, maka Ratu Balqis itu peranakan antara manusia dengan jin. Ratu Balqis itu menurut Imam Suyuti yang saya pernah baca seingat saya. Dan kalau saya tidak salah Imam Al-Baydawi malah mengatakan bangsa jin dan bangsa manusia itu mungkin menikah. Itu menurut Imam Al-Baydawi. Saya bukan kata Quran, bukan kata hadis, ini tafsir ya, ini tafsir. Anda boleh sepakat, boleh tidak lah. Tapi itu berita yang sampai kepada kita. Satu dulu. Yang kedua, jadi ada jenis kelaminnya Bu, jin itu. Yang kedua apa tadi? Bisnis. Boleh nggak kita bisnis dengan orang di luar Islam? Dalam masalah muamalah, bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah, kita diperbolehkan bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam. Tidak ada masalah. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Itu aja sih. Itu satu. Yang kedua, jadi boleh tidak dibatasi. Dulu Nabi ketika buka pasar, beliau tidak membatasi harus muslim aja jualan, enggak. Semua boleh, yang penting ikut aturan, itu aja. Nah, yang kedua, yang ketiga, malaikat itu ya, Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Terlepas dari semua itu, yang jelas malaikat adalah makhluk yang tidak punya jenis kelamin. Dia tidak laki, dia tidak perempuan, dia makhluk yang tidak punya jenis kelamin, tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dua malaikat yang menyamar itu disuguhi pedet bakar. Pedet bakar itu sapi, anak sapi, pedet guling. Itu enggak disentuh sama sekali oleh dua malaikat itu, sehingga kemudian beliau bertanya, kamu ini siapa? Saya dua utusan Allah. Diperintah untuk ke kaumnya Nabi Lut, cuman suruh mampir dulu ke sini memberitahu tentang istri Anda yang akan Allah anugerahi putra yang bernama Ishak. Itu seperti itu. Aukamakal. Jadi singkat cerita, malaikat dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum. Itu. Nah, yang di Senen itu dulu ada yang ngaku malaikat Jibril. Itu senangnya rawon sama nasi padang. Itu. Ya.
Jin bisa makan minum, jin. Jin itu pernah ditanya. Dalam satu riwayat ditanya, kamu makannya apa? Kami makan dari daging-daging yang tumbuh dari tulang-tulang, bekas makanan manusia. Jadi kalau kita makan, tulangnya kita buang, itu secara gaib muncul atau tumbuh daging-daging yang dimakan oleh bangsa jin. Ya sebutan sama kucing. Terserah, tidak ada masalah. Yang jelas itu makanan bangsa jin itu. Tulang itu makanan bangsa jin. Ada yang mengatakan secara gaib tumbuh. Ya. Kenapa? Makanya tadi kalau ada program tulang lunak kasihan jin itu. Yang kedua, kami minum busa-busa. Busa-busa. Ibu kalau bikin kafe latte atau apa ada busanya itu jin seneng itu. Nah, itu. Tapi tidak apa-apa, bikin aja nggak apa-apa. Cuman bangsa jin senang minum busa-busa itu. Dan senang berkumpul di air yang menggenang. Kalau ada air menggenang, mereka senang kumpul di situ. Saya kurang tahu, yang jelas kalau ada air menggenang, jin senang aja. Makanya dialirkan. Ya, pokoknya kalau ada genangan air, jin senang aja. Dan tidak usah khawatir, Bu. Nggak mesti itu jin kafir, bisa jadi jin muslim juga yang ada di situ. Kata kuncinya satu, selamat tidak mengganggu. Kenapa? Kalau ya caranya supaya rumah kita steril sehingga yang memanfaatkan hanya jin-jin muslim saja. Caranya keluar masuk rumah, assalamualaikum, bismillah, jangan lupa. Pas makan juga bismillah, hamdalah. Insya Allah kalau kita gitu cara makannya, cara masuk rumahnya, insya Allah gitu tutup betul. Itu insya Allah jinnya jin muslim, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.